Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat guru. Bersama saya Muhammad dalam rangka Smart Learning with Guruku, belajar tanpa batas ruang dan tanpa batas waktu. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu alat ukur, yakni jangka sorong. Jadi jangka sorong adalah yang sering kita sebut dengan yang namanya vernier caliper, skiff mat, mistar geser, mempunyai banyak fungsi. Dalam satu alat ini, jangka sorong punya banyak fungsi. Yang pertama yaitu mengukur benda kerja pada bagian luar, baik itu berbentuk kubus, persegi panjang, bujur sangkar atau bulat. Yang kedua, mengukur benda kerja pada bagian dalam, baik sama seperti yang bagian luar tadi, baik itu berbentuk bulat, segi empat, bujur sangkar dan lain-lain. Yang ketiga, mengukur kedalaman lubang, dan yang keempat yaitu mengukur ketinggian benda yang bertingkat. Ada beberapa bagian jangka sorong yang perlu kita ketahui sebelum kita menggunakannya. Jadi untuk apa? Untuk mengetahui, yaitu untuk mengetahui fungsi masing-masing bagian ini. Yang pertama ini ditunjukkan pada angka nomor 1 ini di sini, itu adalah outside jaws atau rahang luar, yakni untuk mengukur bagian luar atau diameter luar atau ketebalan benda. Yang kedua, bagian atas ini adalah inside jaws untuk mengukur bagian dalam, baik itu diameter dalam atau lubang kotak pada dalam. Yang ketiga di sini ada yang panjang ini di bagian ekor ini, debar atau untuk mengukur kedalaman fungsinya. Jadi ketika mengukur kedalaman menggunakan bagian ini. Nah, yang keempat ini step di sini fungsinya untuk apa? Untuk mengukur ketinggian. Nah, ada dua skala pada jangka sorong. Yang pertama adalah skala utama, angka besar ini skala utama. Yang kedua adalah nomor 6 ini, yaitu skala vernier atau skala geser. Nah, itu adalah bagian-bagian dari jangka sorong yang perlu kita ketahui. Nah, jenis jangka sorong ada 3 yang sering digunakan, baik itu di pekerjaan otomotif, pekerjaan pemesinan dan lain-lain, yaitu jangka sorong dengan ketelitian 0,02 mm. Jadi skala vernier terbagi menjadi 40 ruas. Dengan ketelitian 0,05 mm, skala verniernya terbagi menjadi 20 ruas. Dan dengan ketelitian 1/128 inci, skala vernier terbagi menjadi 8 ruas satuan yang dipakai pada inci, yaitu bagian atas. Bagaimana cara pembacaannya? Cara pembacaannya adalah yang pertama, baca skala utama dengan membaca garis angka 0 skala vernier terletak pada ruas atau garis ke depan di skala utama. Ini yang menunjukkan angka nominal. Angka nominal itu adalah angka di depan koma. Yang kedua, setelah angka di depan koma atau angka nominal ditemukan, maka baca skala vernier atau skala geser dengan membaca garis keberapa dari skala vernier yang paling lurus dengan skala utama. Ini adalah menunjukkan angka desimal atau angka di belakang koma. Nah, contohnya seperti ini. Jika pengukuran jangka sorong menunjukkan seperti ini, maka bisa kita lihat skala utama yaitu 9. 9 kenapa? Karena ini pada skala utama, skala bagian atas yang paling dekat dengan nolnya pada skala vernier atau skala geser adalah angka 9. Kita hitung ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, setelah itu kita lihat skala verniernya. Karena ini menggunakan skala 0,02 mm, maka skala vernier kita kalikan 0,02 mm. Kita hitung mulai dari 0, 0, 1, 2, 3 sampai yang paling lurus dengan skala utama. Di sini terlihat pada ruas ke-13. Sehingga ruas ke-13, 13 dikali 0,02 ketemulah 0,26. Kita jumlahkan menjadi 9,26. Contoh berikutnya. Tetap pada ketelitian 0,02. Nah, ini gambarnya kurang jelas. Maka kita perbesar di sini dengan ketelitian 0,05. Nah, 0,05 sama 0,05 di sini 1, 2, 3 sampai 9 di sini. Terus skala verniernya ruas ke berapa? Ruas ke 3. 0, 1, 2,
3 sehingga dikali 0,05 hasilnya 0,15 ditambahkan berarti 9,15. Nah, sama seperti tadi tetap dengan ketelitian 0,05 kita lihat skala utamanya. Skala utamanya pada angka 16. Angka 16 ini yang paling dekat dengan 0. Jangan sesudah 0 ya. Kita ingat, jangan sesudah 0, tapi sebelum 0 pada skala Vernier atau skala geser. Nah, untuk skala Vernier, ruasnya yang dihitung yang mana? Yaitu yang paling garis lurus, yang paling tegak lurus dengan skala utama. Nah, di sini 16 sama 7. 7 ruas dikali 0,05 sama dengan 0,35, yakni 16,35. Selanjutnya dengan ketelitian inci. Nah, dengan ketelitian inci ini pembacaannya sama, yaitu skala utama bagian atas, skala Verniernya bagian bawah. Sehingga kita tambahkan, ketemulah seperti ini, 1/3/32 inci. Nah, bagaimana posisi pengukuran yang benar? Posisi pengukuran yang benar adalah yang tegak lurus dengan benda. Seperti ini. Ini salah. Karena di pojok. Yang benar yang mana? Yaitu seluruh luasan persegi ini atau kotak ini masuk ke dalam rahang jangka sorong. Nah, ini juga salah. Kenapa? Ini mengukur kedalaman ini ya. Ini mengukur kedalaman salah. Kenapa? Karena miring. Jangan sampai miring seperti ini. Nah, ini miring. Nggak boleh. Yang boleh adalah yang tegak lurus. Ya, yang tegak lurus. Ingat, dalam pengukuran yang tegak lurus. Juga pada saat melihat angka, melihat posisi skala, baik itu skala utama maupun skala geser untuk menentukan cara pengukuran, kita harus melihat secara tegak lurus dengan posisi mata kita. Jangan sampai mata kita tergeser. Gitu. Nah, ini contoh-contoh penggunaan jangka sorong pada sepeda motor, yaitu pada ketebalan ini kampas kopling, mengukur ini bukan kampas kopling ya, ini kampas rem, juga menggunakan jangka sorong. Nah, contoh realnya seperti ini, Mas. Para sahabat-sahabat guru, contoh realnya seperti ini. Ya, ini kalau kita lihat pada angka Vernier, skala Vernier yang mendekati 0 adalah 10. Ya, yang mendekati 0 adalah 10. Sehingga kita bisa menuliskan di sini skala utamanya 10. Nah, skala utamanya 10 ya. Paham, sahabat guru? Sampai sini. Nah, setelah itu kita lihat skala Vernier. Skala Vernier itu yang warna merah ini. Ini adalah skala Vernier. Nah, yang paling lurus adalah ini. Berarti tinggal kita lihat. Ini adalah skala 0,05. Kita hitung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 dikali 0,05 hasilnya adalah 0,75. Ya. Sehingga ketika kita jumlahkan, maka pembacaan jangka sorong tersebut adalah 10,75. Nah, seperti itulah sekilas bagaimana cara membaca jangka sorong secara real. Gitu. Ya, semoga nanti bisa dipraktekkan oleh sahabat guru di rumah masing-masing, di tempat masing-masing, atau di bengkel, atau mungkin untuk siswa-siswinya bisa dilakukan aplikasi yang lebih dengan alat jangka sorong yang sebenarnya. Ya, terima kasih. Mungkin untuk pembahasan jangka sorong seperti itu tetap bersama saya Aam Muhammad. Kita belajar cerdas tanpa ada batasan waktu dan ruang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.